Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan. Kaum muda-mudi GBD Tunggul Permanu. Sekali lagi. Kaum muda-mudi GBD Tunggul Permanu. Maju bersama, hebat bersama. Haleluya teman-teman, mari kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Om Angga pimpin dalam doa untuk pembukaan ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pemuda remaja pada petang hari ini, dari awal hingga pada akhirnya nanti. Roh Allah hadir, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, melawati setiap kami. Mengurapi hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan, semuanya ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Himpunkan seluruh pemuda remaja untuk bersama-sama hadir di rumah Tuhan. Puji-pujian penyembahan yang kami naikkan, menjadikan suatu dupa yang harum, penyembahan dan korban yang hidup di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kamu muda-mudi Tunggul Permanu, siapa memuji nama Tuhan? Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita, memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara. Mari kita semua bergandeng tangan. Kita jangan malu bergandengan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di
di antara kita. Sekali lagi kita mau bergandengan tangan memuji Tuhan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita mau sambung pujian kita dengan pujian Yesus kaulah sahabat. Kau Yesus satu penuh kasih. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau. Haleluya. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuat Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Kita ke kanan, kanan kiri ke depan, bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Haleluya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus.
Haleluya. Teman-teman bersuka karena Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Mahkota Kehidupan. Kita mau melayani, kita mau terus mengiring Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiring seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiring seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Haleluya. Seperti pujian ini dikatakan Tuhan, kami mau melayani, kami mau mengiring Engkau ya Yesus. Janji bukan tetap, ku pegang teguh. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiring seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti Mbak Isma pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan, dan mimbar kami serahkan kepada hambanya yang melayani. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat sore bagi kita semua. Senang sekali. Alon-alon lek lungguh. Ingat ini lesehan nggak gawe kursi. Ya, senang sekali kita beribadah kepada Tuhan di screenshot ya. SS kan screenshot ya. Di sharing pada sore hari ini. Terima kasih kepada pengurus pemuda yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema family. Ya, dengan tema family. Kita buka ayat pokok kita 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, kita mengerti, kita lihat dulu pengertian family ya. Family dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu berarti satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Ya. Mengapa disebut sangat mendasar? Sebab ini adalah hal yang fundamental atau sebagai pondasi dalam masyarakat. Masyarakat disebut sebagai masyarakat itu karena ada keluarga-keluarga di dalamnya. Dan saya mau katakan bahwa keluarga itu adalah benteng pertahanan terakhir. Keluarga adalah benteng pertahanan terakhir. Kalau pemuda remaja punya bisnis, punya usaha, terus kolaps atau menuju kehancuran, tetapi kalau dalam keluarga saudara itu masih solid, masih kuat, masih utuh, masih dapat diajak kerjasama, bisnis yang kolaps itu bisa dibangun kembali. Kalau teman-teman mungkin dalam sekolah teman-teman stres, pusing, depresi, kok semuanya serba sulit? Kalau saya perhatikan sekolah zaman sekarang itu bukan serba sulit, tambah serba enak. Banyak P5-nya ya, masak-masak, kesana kemari. Tapi kenapa kok banyak orang stres? Anak-anak sekolah stres. Seharusnya kan banyak hiburan kalau dibandingkan dengan zaman saya sekolah dulu. HP nggak oleh nggowo titik disita. Nggak ada kegiatan-kegiatan masak-masak, touring, studi tour keluar atau penjelajahan ke sana kemari itu nggak ada. Semuanya di depan kelas, di dalam kelas menghadap guru, menghadap buku. Ya, kalau sekolah teman-teman itu sedang mengalami masa-masa down, tetapi bapak ibumu, kakak adikmu dalam keluargamu masih mendukungmu, masih memberi semangat, masih memberi kekuatan, pendidikanmu masih bisa bertahan. Dalam pelayanan juga sama. Mungkin kita sudah lelah melayani, capek melayani kok ngene-ngene aja, tetapi kalau keluargamu terus mendukungmu, maka pelayanan engkau akan terus berjalan. Tetapi kalau keluarganya sudah enggak solid, nah, siapa lagi yang mau membangunkan? Maka dari itu keluarga adalah benteng pertahanan terakhir. Dan keluarga ini adalah sebuah lembaga atau organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh Allah sendiri.
Dan yang pertama Allah bentuk. Kalau dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa dibentuk oleh Tuhan menjadi lembaga organisasi yang dinamakan pertama pernikahan, yang kedua keluarga. Jadi nikah dulu baru membentuk keluarga, bukan membentuk keluarga dulu baru menikah. Ngerti ya maksudnya ya? Tidak membentuk keluarga dulu baru menikah. Ini tentang pasangan, bukan keluarga inti. Ya, kalau dalam sosiologi, antropologi ada yang dinamakan nuclear family, keluarga inti. Ya, ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian ada keluarga-keluarga yang lain, mungkin cucu, menantu, mertua, dan lain sebagainya, keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, lembaga inilah yang sangat dihormati oleh Allah. Lembaga inilah yang sangat diperhatikan oleh Allah. Dan hari-hari ini, iblis gak menyerang pelayanan kita. Iblis gak menyerang sekolah kita. Iblis gak menyerang bisnis kita. Iblis sekarang menyerang keluarga-keluarga. Dan inilah yang berusaha untuk dihancurkan oleh iblis. Keluarga dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata bayit. Bayit. Dengan arti rumah atau tempat berteduh. Jadi bukan hanya berbicara tentang fisik bangunan, tetapi tempat kita berteduh. Tempat kita menyampaikan unek-unek pendapat, tempat kita mengalami sebuah ketenangan, kedamaian dalam hidup. Dan arti kata bayit ini juga anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Nah, ini penting. Anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Dari kata bayit inilah muncul yang namanya bait. Dan keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang percaya kepada Allah, dan bait itu adalah sebuah rumah peribadatan. Apakah keluarga-keluargamu beribadah kepada Tuhan? Apakah anggota-anggota keluargamu bersekutu dengan Tuhan? Apakah engkau sebagai anggota dalam keluargamu, engkau membangun relasi dengan Tuhan? Kalau kita sebagai bayit, sebagai keluarga ini, kita pribadi enggak mau bangun relasi dengan Tuhan, benteng pertahanan terakhirmu diserang. Benteng pertahanan terakhirmu diserang. Dan kita tidak bisa menolak ini, sebab keluarga itu artinya bayit, tempat persekutuan. Papaku lo enggak ke gereja, mamaku enggak ke gereja, kamu sendiri yang ke gereja enggak masalah. Papa mamaku enggak memberikan teladan dalam hal berdoa, kok dalam hal bersekutu, bangun diri sendiri. Kalau dalam keluarga sudah tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan, ya maaf saya enggak menghakimi, enggak lama akan runtuh. Karena sudah enggak ada fungsinya sebagai bayit, itu sudah enggak ada. Nah, maka dari itu perhatikan orang tuamu, apakah sangat sibuk sekali sehingga enggak ada waktu untuk Tuhan. Perhatikan juga diri kita, apakah diri kita sibuk sekali sehingga enggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman Allah, beribadah kepada Tuhan. Baik secara kumpulan ini atau pribadi, perhatikan. Saya pernah nulis statusnya, saya pernah nulis status di WA. Kalau iblis gagal membuatmu menjadi buruk, maka dia akan membuatmu menjadi sibuk.
aku mau menjadikan pemuda remaja ini buruk keadaannya. Oh, ternyata dapat serangan iblis dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. Saudara menerima melakukan. Oh, tak apa-apa. Tak buat sibuk saja. Nah, sibuk sekolah, sibuk bekerja, sibuk pelayanan. Saya pun juga memperingatkan diri saya sendiri, jangan sibuk dengan pelayanan. Kelihatannya bagus ya pelayanan, bagus. Hari-hari di gereja dari pagi sampai pagi lagi bagus. Tapi kalau enggak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya kita dibuat sibuk. Nah, dalam bahasa Yunani keluarga ini diterjemahkan oikos. Mbak Vina, saya mau tanya, apa arti ekonomi itu disusun dari kata Yunani apa? Loh. Mas Rio? Loh, ayo masih sekolah ada pelajaran ekonomi apa enggak? Durung mikir ekonomi, aku yang penting nerima duit tok. Ekonomi kan disusun dari kata oikos dan nomos. Dan oikos ini adalah rumah, keluarga. Artinya sama. Tempat berteduh anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Dan lebih dititik beratkan dalam hal rohani, oikos itu body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang family sekarang itu cakupannya lebih luas. Yaitu keluarga, ya papa, mama, kakak, adik, sepupu, keponakan yang masih ada hubungan darah. Yang kedua, satu kesatuan tubuh jasmani kita. Ya, Om Pelo sudah pernah menyampaikan di khotbahnya, apakah mata nggak termasuk telinga dalam tubuh ini? Di situ dijelaskan dalam kitab Roma kalau nggak salah, kalau satu bagian tubuh sakit, maka semuanya merasakan. Kalau kaki kita sakit, yang ngomong sakit siapa? Mulut toh. Mosok dia nggak ngerti. Tapi mulut kita, kakiku sakit. Dan kita merasakan nyeri-nyeri di sini, otot-otot kita nyeri-nyeri, sakit. Kalau telinga kita sakit, kita sariawanen, sakit semua. Mangan gak enak akhirnya lambungnya naik, asam lambungnya naik. Ya. Jadi semuanya turut merasakan sakit. Kalau semuanya senang, pasti senang. Menerima sesuatu mungkin atau jadian punya pacar, wah senang. Pikirannya senang, tubuhnya senang, hatinya senang, rohnya senang. Apalagi kalau sesama satu gereja, wah bisa berapi-api. Ya toh. Bisa murup malah ya. Kalau dingin dikecilkan saja enggak apa-apa. Ya. Jadi tubuh kita ini sebagai keluarga. Tubuh kita ini sebagai keluarga. Tangan, kaki, mata, rambut, semuanya tubuh kita ini keluarga. Harus ada satu kesatuan di dalamnya. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Dan kita harus menghargai semua tubuh kita. Memang Alkitab katakan ada bagian tubuh-tubuh yang memang harus kita rawat dengan perhatian khusus. Seperti mata. Ini yang harus kita rawat, yang harus kita hati-hati. Kalau kelilipan sedikit kita sudah bingung. Apalagi kalau berkendara bahaya sekali. Ini keluarga. Kemudian kesatuan tubuh Kristus, sesama orang percaya, sesama orang beriman ini keluarga. Sekarang kita melihat satu-satu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata.
Yang pertama yang harus dimiliki sebagai keluarga Allah, seia sekatna. Sekali lagi, kalau saya berbicara tema hari ini family, berarti itu menyangkut keluarga kita, papa, mama, dan kita, semuanya kakak adik, kemudian tubuh kita dan sesama orang percaya. Jadi kalau saya sudah menyebutkan keluarga, pemuda remaja pahami ya, ini berbicara tentang keluargaku dalam satu rumah, tubuh fisikku, dan juga sesama orang percaya. Harus seia sekatna, sepemikiran. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan living harmonis. Kehidupan yang harmonis. Hendaklah kamu semua memiliki kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain. Apakah tidak ada pertentangan? Ada. Apakah tidak ada gesekan? Ada. Apakah tidak ada ketidaksetujuan? Ada. Tapi bukan berarti itu sebagai hal untuk memecah belah atau merusak hubungan satu dengan yang lain. Tetap kita harus ia sekatna, sepemikiran. Lah ini sulit. Menyamakan, menyatukan suara, memiliki pikiran yang sama, memiliki pendapat yang sama itu sulit. Nah sedangkan kita pribadi lepas pribadi. Ada cewek, ada cowok. Makanya ada orang yang datang kepada saya, dia bukan orang beriman ya, bercerita cerai. Terus saya katakan, kenapa kamu cerai? Sudah enggak ada kecocokan. Sekarang saya mau tanya, kapan suami istri bisa cocok? Kamu nikah laki-laki dan perempuan, itu cocok enggak? Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, itu wis gak cocok. Maksudnya gini, gendernya wis berbeda loh. Wis beda. Pola pikirnya laki-laki dan perempuan berbeda. Apa yang mau dicocokkan sampai mati pun gak cocok. Karena sudah berbeda. Secara fisik berbeda, secara pemikiran berbeda. Tapi kalau sebagai kamu gunakan alasan enggak cocok, sudahlah kamu mau nikah sampai berapa kali, enggak akan nemu yang cocok. Enggak akan nemu yang cocok. Karena sudah pernikahan kan laki-laki versus perempuan. Lu wis versus lu. Ayo. Makanya perlu yang dinamakan living harmonis, kehidupan yang harmonis. Berbeda pendapat itu boleh, berbeda pemikiran boleh. Tapi bukan menjadi alasan selalu enggak nemu titik temunya. Enggak bisa, ya harus nemu. Markus 3 ayat 25. Coba tampilkan Mas Wahyu. Markus 3 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Markus 3 ayat 25. Ayo kita baca bersama-sama. Markus 3 ayat 25. 1, 2, 3. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Lukas 11 ayat 17. Lukas 11 ayat 17. Kita baca supaya kita mengerti. Lukas 11 ayat 17. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Kalau keluarga kita, tubuh kita terpecah-pecah, sesama orang percaya terpecah-pecah, maka tidak dapat bertahan dan pasti itu runtuh. Living harmonis. Ini yang harus kita bangun
dari hari ke hari. Mazmur 133 mengatakan, alangkah baik dan indahnya apabila kita hidup rukun bersama, maka ada berkat-berkat yang tersedia. Yang poin yang kedua, kembali ke 1 Petrus 3 ayat 8. Seperasaan, ya, having compassion to another, ya, bahasa Inggris saya seperti itu. Seperasaan, sepenanggungan. Saya mau katakan, ada yang mau menanggung penderitaan sesama anggota keluarganya? Angel, berat. Kalau kita membaca seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati, itu bagus sekali ya. Itu punya perasaan yang sama, itu saling sayang. Memiliki rasa kasihan satu sama lain, kepedulian, seperasaan, sepenanggungan. Mau menanggung penderitaan sesama anggota keluarga yang ada. Semoga saja pengurus pemuda enggak salah memberikan tema ini ya. Karena ada keluarga anggota keluarga yang sudah enggak peduli satu dengan yang lain. Keluarganya memiliki kehidupan yang sulit, yang susah, enggak diperhatikan, enggak dipedulikan dengan alasan, oh itu wis urusanmu dewi. Dan kita dituntut untuk memiliki rasa kasihan, belas kasihan satu dengan yang lain. Kita harus turut merasakan penderitaan, memiliki perasaan yang sama dengan orang lain. Maka dari itu bahasa Yunani dari seperasaan ini adalah simpateo. Dari kata ini muncul kata simpati yang saudara pakai di HP masing-masing. Simpateo, memiliki perasaan, mau menanggung, sulit. Mungkin kita bisa berpikir, mau menanggung, tanggunganku sendiri banyak kok. Namun inilah seperasaan, memiliki rasa simpati dan empati. Saya mau katakan lebih kuatan mana simpati apa empati. Ayo. Lebih kuatan mana simpati apa empati? Empati itu apa sih? Yang bawa HP mungkin bisa buka kamus KBBI, ojo mek TikTok tok sing di-download ChatGPT. Empati itu apa sih? Empati itu dia turut merasakan dan juga dia bertindak. Kalau simpati kadangkala cuma menunjukkan perasaan saja. Ada temennya jatuh dari motor. Saknoni yo. Wis keblekan motor mek tak viral. Hari ini ada kecelakaan temanku, temennya wis tolong. Kalau empati, kasihan ya dia bertindak. Tetapi dari kata simpati ini kita dituntut juga memiliki perasaan yang sama dengan orang lain. Mari kita buka Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Nah ini memiliki perasaan yang sama. Roma 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 15. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita melihat keberhasilan orang lain, apakah kita bisa bersukacita? Bisa. Tapi ada kalanya enggak bisa juga. Kok dia lebih berhasil?
berhasil ya. Jangan-jangan berdukun dia. Wah, aku ternyata ditututi keberhasilanku. Jadi iri hati, nggak senang. Tapi firman Tuhan mengajarkan, hendaklah kamu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini disebut seperasaan. Yang ketiga, kita kembali ke 1 Petrus 3 ayat 8. Mengasihi saudara-saudara. Nah, ini pengertiannya yang pertama, mengasihi orang tua, kakak dan adik, brother and sister. Kemudian yang itu arti pertama, yang arti yang kedua, mengasihi orang lain sebagai saudara. Apapun agamanya, apapun budayanya, apapun latar belakangnya, kita mengasihi orang lain sebagai saudara kita. Sama seperti kita mengasihi saudara-saudara di dalam rumah tinggal, tempat tinggal kita. Kemudian saling mengasihi saudara-saudara ini juga berbicara tentang mengasihi kota dan bangsa. Ya. Beberapa hari ini saya melihat di Trits, ya, banyak orang-orang Indonesia yang bercerita tentang kehidupan yang nyaman di luar negeri. Apalagi di negara-negara yang berbasis, ya kita disebut Kristiani. Mereka menyebut di Eropa, di Amerika, di situ sama sekali tidak ada yang membahas tentang isu-isu SARA, semua orang berhak bekerja, tidak ada batasan usia. Sehingga dia di akhir kesimpulannya banyak yang saya baca menulis seperti ini, apakah Anda tidak tertarik untuk tinggal sama seperti saya di luar negeri? Walaupun pajak tinggi, tetapi penghasilan pun juga tinggi dan semua tercukupi. Ada insentif-insentif dari pemerintah melahirkan dibantu gratis, pengobatan gratis, pendidikan gratis. Sehingga lebih menawarkan, mengajak orang Indonesia untuk mencintai negara lain. Tapi firman Tuhan malam hari ini, mengasihi saudara-saudara itu juga berbicara tentang mengasihi kota, mengasihi bangsa, mengasihi di mana kita tinggal dan berada. Yakinlah Tuhan sanggup pelihara hidup kita dimanapun kita berada. Jangan malu kita tinggal di desa. Tuhan bisa berkati kok. Arti yang keempat, mengasihi sesama Kristen, mengasihi sesama keluarga Allah. Dan yang kelima ini, mengasihi saudara-saudara, hal yang sangat berat, namun harus kita lakukan, yaitu mengasihi musuh. Sebagai keluarga Kristus, kita harus mengasihi musuh. Orang yang membenci kita, kita doakan, kita berkati. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Mengenai saudara-saudara seiman, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, ini ciri orang-orang yang hidup seiman tentang saudara-saudara seiman. Orang tua, orang yang lebih tua, baik secara umur, kita sebut itu sebagai bapakku. Orang-orang muda yang sesama muda disebut sebagai saudara, dulurku.
perempuan-perempuan tua sebagai ibu, walaupun itu bukan ibu kandung, ini ibu. Dan perempuan-perempuan muda, perempuan yang usianya lebih muda, walaupun berbeda, mungkin sesama Kristen, ya ini sebagai saudara seiman ataupun yang bukan, itu adik. Maka kalau kita belajar melakukannya dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus dan firman Allah, maka akan terciptalah living harmonis. Kemudian yang keempat, penyayang. 1 Petrus 3 ayat 8, penyayang. Itu bahasa Inggrisnya pitiful. Ya. Menunjukkan penyayang, lembut hati, penuh iba. Itu arti pitiful ya. Bisa dicek di kamus atau pakai apa, saudara bisa lihat. Saya nggak pakai chat GPT, tapi saya pakai dari terjemahan aslinya. Penyayang, lembut hati dan penuh iba. Ya, itu terkait dengan poin yang ketiga. Mengasihi saudara-saudara, penyayang. Namun ada arti lain dari kata pitiful ini menurut bahasa Yunani, yaitu usus besar. Usus besar. Loh, apa hubungannya penyayang sama usus besar? Usus besar itu di mana sih? Kalau maaf kata, kalau saudara sakit perut, murus-murus, sering buang air besar, pasti ada gangguan di usus besar. Untuk kita menjadi seorang yang penyayang, ada kalanya kita apa? Makan hati. Usus besar, korelasinya begini ya, dalam latar belakangnya, usus besar dianggap sebagai tempat nafsu yang lebih keras, seperti kemarahan dan cinta. Kemarahan ini membutuhkan energi yang keras. Saya tadi marah sama Febo. Itu saya bentak-bentak dia. Saya tegur dengan keras dan itu menguras energi saya. Lelah. Setelah itu ada penyesalan. Waktu dia tidur, maminya tidur, Elsa tidur, saya elus-elus dia, saya ciumi. Dia enggak dengar, mungkin saya katakan, papi minta maaf. Saya ciumi dia. Dan ketika kita marah besar, dan saudara diamkan lama-lama, kemarahan yang besar, saya percaya usus saudara terganggu. Pencernaan terganggu. Dan mengasihi, cinta, itu juga membutuhkan energi yang besar, ruang yang besar. Sebab mengasihi, mencintai itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau berkaitan dengan poin yang ketiga, ketika ada musuh, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka, orang yang merendahkan, menghina, mencaci maki kita, bagaimana? Bagi orang Yahudi, usus besar sebagai tempat kasih sayang yang lebih lembut, terutama kebaikan, kebajikan, dan belas kasih. Petrus menulis ini sebagai orang Yahudi. Dan pitiful ini sebagai sebuah wadah yang besar dalam tubuh manusia yang harus ada. Untuk tempat kasih sayang.
terutama kebaikan, kebajikan, belas kasihan, kemurahan hati, lembut hati, penuh iba. Dan ini membutuhkan ruang yang besar, energi yang besar dalam diri kita. Makanya kenapa Petrus menulis hal ini? Karena dia melihat dari sosok pribadi Yesus. Bagaimana Petrus pernah menyangkalinya. Namun dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan terus menunjukkan kebaikan, kebajikan, dan belas kasihan Yesus kepada Petrus, Petrus sadar dan bertobat. Yesus kembali menerima keberadaan Petrus apa adanya. Maka Petrus melihat dalam pribadi Yesus ada sebuah tempat yang besar. Dan orang Yahudi menyebutnya ini sebagai usus besar. Yang di dalamnya harus terus diisi kasih sayang. Terutama kebaikan, kebajikan, belas kasihan, kemurahan hati, lembut hati, penuh iba. Kalau saudara nggak percaya, download My Word, saudara melihat hal ini artinya. Sebenarnya di laptop itu bisa saya tunjukkan, ya kalau mau. Kita poin yang kelima terakhir, rendah hati. Ya, rendah hati ini diterjemahkan friendly, bersahabat. Bisa bersahabat dengan siapapun, pemuda remaja. Bisa bersahabat dengan siapapun? Bisa. Alkitab tidak pernah salah menulis. Alkitab memerintahkan ini karena Alkitab tahu kita bisa melakukannya. Friendly, bersahabat. Sikap yang selalu bersahabat. Baik hati, peramah, ini yang paling disukai, manis, dan sayang-sayangan. Khusus pikirannya ojo ngladrah ya. Sayang-sayangan. Friendly, bersahabat dengan siapapun. Gak peduli siapa orangnya. Tipenya bagaimana, karakternya bagaimana. Perlakuannya kepada kita bagaimana. Aku tetap menunjukkan friendly, bersahabat, baik hati, peramah, manis, dan sayang. Ya itulah family yang kita pelajari malam hari ini. Ayat yang terakhir, kita buka dalam 2 Samuel 7 ayat 29. Ini yang menjadi doa kita bersama. Ya, kita sudah menikmati berkat rohani, pujian, penyembahan, dan firman Allah. Ya, waktu saya yang diberikan 40 menit, ya kurang 5 menit. 2 Samuel 7 ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Keluarga kita di rumah kita masing-masing diberkati Tuhan untuk selamanya. Tubuh kita, fisik kita, anggota-anggota tubuh kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau sehat, engkau dapat berpikir, dapat bersekolah, bahkan mengerjakan tugas-tugas keseharian, tugas-tugas di sekolah dengan berkat yang melimpah. Dan Tuhan memberkati juga keluarga di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang sudah diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, setelah ini ada sharing dan nanti kita akan menerima berkat jasmani.
sudah ada pop mie 1 dus di luar sana. Serta ada minyak goreng 1 liter dan saus. Mungkin bikin nasi goreng. Nasi saya masih banyak kok, enggak apa-apa. Ya Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian doa Yabesnya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Oh, dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku ya Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, nyanyian ini ya merupakan doa dari Yabes ya. Dan kita mengerti latar belakang kehidupan Yabes. Yabes ini sejak dalam kandungan itu menyusahkan ibunya. Ya. Bahkan saat dia lahir, ibunya merasakan kesakitan yang hebat. Makanya dia dinamakan Yabes. Yabes itu artinya anak kesakitan. Jadi ketika orang tuanya memanggil dia Yabes, Yabes, dia menerima perkataan, hei sakit, sakit sini. Hai sakit, sakit aku perlu engkau. Namun ketika pertumbuhan Yabes, Yabes menyadari betul. Dan dia adalah keturunan dari Yehuda. Dia percaya kepada Allah yang hidup. Dia tidak mau nama yang disematkan dalam dirinya, yang telah membuat sakit orang tuanya, terlebih ibunya dalam waktu ada dalam kandungan dan melahirkan, itu tidak terjadi dalam hidupnya. Dia tidak mau nama sakit itu benar-benar menjadikan dia selalu sakit. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, seperti pujian ini kata-katanya. Dan dalam kitab Tawarik dikatakan, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Mungkin engkau dalam keluargamu, engkau seperti Yabes, enggak dianggap, enggak dipedulikan. Pilih kasihnya itu sangat kentara sekali.
Tapi jangan sampai itu semua membuat engkau lemah, membuat engkau frustasi, membuat engkau stres, membuat engkau depresi. Engkau harus keluar seperti Yabes, berdoa kepada Allah dan membuktikan bahwa Allah memelihara kita, bahwa Allah membela kita, bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Allah memberkati kita. Angkat pujian ini sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerah kami, perluas kapasitas kami, perluas kapabilitas kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, tangan-Mu menyertai kami dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, penyertaan-Mu nyata dan segalanya Tuhan buat berhasil. Haleluya. Aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami family in Christ, keluarga dalam Kristus Yesus, Engkau tempatkan kami dalam keluarga masing-masing. Kami memiliki tubuh anggota yang Kau juga sebut sebagai keluarga tubuh jasmani, anggota-anggota tubuh kami. Kami bersyukur untuk keberadaan fisik kami bersyukur untuk keberadaan hidup kami, dan kami keluarga dalam Kristus. Tuhan, kami mau living harmonis, kami mau memiliki seperasaan, sepenanggungan, kami mau mengasihi siapapun, kami mau memiliki hati yang luas, energi yang luas untuk menunjukkan kebajikan maupun kemurahan, belas kasihan, lemah lembut, perasaan iba. Dan kami hidup dalam kerendahan hati, friendly, bersahabat dengan siapapun, memiliki sikap yang baik dan memiliki kemurahan hati. Dan Kau memberkati keluarga kami, sebab apa yang Kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Pemuda remaja di tempat ini diberkati Tuhan dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu, berkati acara kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya serahkan kembali kepada pimpinan. Shalom teman-teman semua, silakan duduk. Teman-teman diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, oke. Tanpa berlama-lama kita akan di sesi sharing. Jadi sharing ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti ikut Mas Rio, kelompok 2 Om Angga, dan kelompok 3 Om Belus. Jadi silakan berhitung dari Ivan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silahkan. Aku 1 ya. Ini kelompok 1, tengah kelompok 2, kelompok 3 di sebelah kiri saya. Oke, ayo silakan berkumpul, waktu 20 menit.
Halo Rek, semuanya. Shalom. Waktunya sudah habis kita sharing. Ayo siapa yang menangis? Mbak Isma, aku. Siapa lagi? Elsa, wah. Puji Tuhan semoga apa yang kalian sharingkan bisa menjadi berkat buat teman-temannya. Jangan lupa untuk mencintai keluargamu masing-masing ya Rek. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi games. Yang bermain tetap kelompok 1, 2, dan 3 ini tadi ya. Tapi khusus Mbak Ovi dan Mbak Isma dipersilakan untuk ke dapur. Oke, coba berdiri semuanya. Kita enggak baris wes berkumpul buat lingkaran-lingkaran. Tapi hadap ke aku ya. Apa ya? Letter U. Oke, kelompok 2. Biar aku tahu mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, games ini namanya adalah Singing Challenge. Aturan gamesnya aku bacakan ya teman-teman. Jadi yang pertama akan diberikan satu kosakata dan ketiga kelompok akan menebak lagu secara cepet-cepetan. Tapi syaratnya adalah ketua kelompok harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke, kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Mas Rio. Oke, kelompok 2. Vano ya. Oke, kelompok 3. Mas Rangga. Oke. Jadi yang cepet-cepetan angkat tangan adalah Mas Rio, Vano, dan Mas Rangga. Itu yang menentukan kalian cepet ya. Yang kedua, hanya bisa menyanyikan satu buah lagu dan dinyanyikan secara kompak. Untuk penilaiannya, yang paling cepat itu nanti mendapat 2 poin. Untuk yang kalah cepat, jadi nanti misal ya, angkat tangan yang cepat dulu itu Vano. Mereka sudah menyanyi dengan kompak. Nah setelah itu nanti aku akan menunjuk antara ini dan ini, tapi kalian harus bisa menyanyikan juga, tapi lagu yang berbeda. Itu nanti dapat 1 poin. Tapi kalau sudah ditunjuk gak bisa nyanyi, poinnya -1. Bisa dipahami? Oke? Kalau sudah paham, apa bisa dimulai semuanya? Oke, kosakata yang pertama. Contoh apa sih? Contoh. Ya wis, contoh wis ya. Kosakata pertama, hati. 1, tak hitung 3 ya. 1, 2, 3. Vano dhisik. Sing tinggi ya no. Ayo, kamu harus menyanyi sama satu kelompok lagu hati. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Loh, lagu rohani ku. Oh no. Oke, karena ini kan menang, berarti kamu nanti dapat 2 poin. Nah, selanjutnya nanti aku akan menunjuk langsung ke misal ya, ke kelompok ini. 1, 2, 3 nyanyi. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Oke, nah itu dapat 1 poin. Tapi kalau misal kelompoknya Mas Rio, terus tak tunjuk ayo nyanyi tapi gak nyanyi, poinnya -1. Oke, jadi ini lomba banyak-banyakan poin. Oke, contoh sudah ya. Jangan lupa kalau ketua kelompok angkat tangannya itu harus tinggi.
Oke. Nanti aku hitung 1, 2, 3 baru angkat tangan ya. Kosakata yang pertama. Allah, 1, 2, 3. Mas Rio. Oke ya, tak hitung 1, 2, 3. Ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oke, berarti dapat 2 poin ya. Lanjut, kelompoknya Vano, bisa nyanyi enggak? Oke, kelompok 3. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Oke. Berarti kelompok Mas Rio dapat 2 poin, kelompok Vano dapat 1 dan kelompok Mas Rangga 1. Oke, lanjut ya. Makanya harus cepet-cepetan, angkat tangan supaya dapat 2. Kosakata yang kedua adalah engkau. 1, 2, 3. Mas Rangga. 1, 2, 3. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Lanjut kelompoknya Mas Rio. 1, 2, 3. Engkaulah perisaiku. Oke, kelompok Vano. 1, 2, 3. Salah. Oke, gak kompak ya. Gak kompak, gak dapat poin loh ya. Oke, gak di minus tapi dapat 0 soalnya gak kompak. Jadi kelompok Mas Rangga dapat 2, kelompok Mas Rio dapat 1, kelompok Vano 0. Harus kompak ya Rek, gak mau aku gak kompak. Lanjut ya. Kosakata berikutnya adalah Sikno, sabar dihitung. Dihitung. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Hidup 1, 2, 3. Cek Rek biji balik ya 1, 2, 3 nih. Sik balik, aku bingung. 1, 2, 3. Vano. Adalah kesempatan hidup ini untuk menangani. Oke. Kelompok Mas Rio. Lagumu aku ya. 1, 2, 3. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oke, dapat poin. Ayo. 1, 2, 3. Kalau ku hidup bagimu. Oke, Vano 2, Mas Rio 1, Mas Rangga 1. Selanjutnya, kosakata selanjutnya adalah kami. 1, 2, 3. Mas Rio. Ayo kok. 1, 2, 3. Kami memuji kebesaran-Mu. Oke, kelompoknya Om Pilus. 1, 2, 3. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Ayo, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ya, minus 1.
Berarti kelompoknya Mas Rio dapat 2, kelompoknya Mas Rangga dapat 1, dan kelompoknya -1. Oke. Kata-kata yang terakhir. Kosakata terakhir maksudnya. Amin. 1, 2, 3. Vanu. 1, 2, 3. Amin. Apa? Gak, dedot ya. Ayo dari Om Berus. Amin. 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 Oke, kelompoknya Mas Rio. 1, 2, 3. Firman-Mu ya dan amin. Oke, kelompok 2 gak bisa ya tadi, -1 lagi. Opo amin. Lagi. Tak kasih bonus kata-kata. Dengar baik-baik ya. Bapak, 1, 2, 3. Mas Rangga. Bapakku akan menyembahmu di sini. Oke, kelompoknya Mas Rio. 1, 2, 3. Bapakku datang Oke, kelompok 2. 1, 2, 3. Salah gak kompak, 0. 0 wis. Opo? Lagi apa? Enggak, ayo. Yang lagi, ya wis, angel lagi tapi. Enggak kok, saking kepingin lagi. Menari, 1, 2, 3. Mas Rio. 1, 2, 3. Ayo, oke. 1, 2, 3. Wes gak iso. 1, 2, 3. Raja Daud menari di menara. Di menara Raja Daud menari. Karo aku. Gak kompak ya 0, iku ya 0 ayo. 1, 2, 3. Nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Oke, berarti sing dapat poin adalah Om Belus. Menari. Ake lho, ku kan menari. Oke. Ayo wis. Raja Daud. Oke, perhitungan poin ya. Oke. Puji Tuhan dapat lagu pujian baru ya, guru sekolah minggu. Oke, teman-teman, setelah perhitungan poin, kelompok 1, kelompoknya Mas Rio mendapat nilai jeng 8. Beri tepuk tangan.
Kelompok Vano. Dengan perolehan nilai 1, tepuk tangan. Dan kelompoknya Mas Rangga mendapat poin 9, tepuk tangan. Jadi pemenangnya juara 1 adalah kelompok Mas Rangga, tepuk tangan. Juara 2 kelompoknya Mas Rio, tepuk tangan. Dan juara 3 kelompoknya Vanu, tepuk tangan. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Jangan sedih ya, sing dapat poin cuman 1. Ya duduk. Oke. Sesi game sudah selesai dan sudah mendapat pemenangnya. Saya undang untuk pemain musik dan juga WL, kita mau kolekte atau memberi yang terbaik buat Tuhan. WL kok. Badai pasti berlalu. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Acara selanjutnya, kita langsung ke acara pembagian hadiah. Mana tepuk tangannya? Kita sambut juara pertama dari kelompok 3. Silakan kelompok ketiga maju semuanya. Kita foto bareng sekaligus penyerahan hadiah. Mas ayo anggota kelompok kok. Oke. Penyerahan hadiah. 1, 2, 3. Senyum, kumis. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Selanjutnya juara 2 dari kelompok 1 Mas Rio. Ayo difotokan. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Oke, foto dulu ya. 1, 2, 3. Senyum, kumis. 1, 2, 3.
Dan yang terakhir juara 3 dari kelompok 2. Monggo kelompok 2. Foto dulu ya. 1, 2, deket. 1, 2, 3. Senyum kumis. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Oh mangga tetap di sini. Kita mau tutup acara kita. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Setelah ini kita akan menikmati berkat Tuhan yang disediakan. Ada pengumuman bagi pemuda remaja yang belum nanti pemuda remaja semua akan dilibatkan dalam pelayanan Natal. Yang sudah dalam permainan musik ataupun tamborin dalam tugasnya masing-masing. Yang lainnya akan dijadikan pelayan Tuhan choir ya. Ada choirnya baik pria maupun wanita atau body voice yang ada. Latihan mungkin menunggu informasi dari pemimpin pujian yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bilang satu pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat Allah yang tak terbatas. Setelah ini kami akan menikmati berkat jasmani, Tuhan menyucikan, menguduskan, menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati pengurus pemuda remaja yang sudah mengatur seluruh jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan juga sudah pimpin. Setelah itu kami juga akan berpisah pulang, Tuhan tertibakan di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, beserta kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.